Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Edukasi Indo Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan cara mengajukan permohonan karya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tepatnya di situs e-hak cipta kekayaan intelektual. Langsung saja di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Kita tuliskan e-hakcipta.dgip.go.id di mesin pencari. Pada tampilan pertama, kita diarahkan ke beranda dengan ada tulisan "Selamat datang pada Sistem Informasi Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POPHC) Kekayaan Intelektual". Di sini sebelum kita mengajukan permohonan karya kita harus terlebih dahulu mendaftar ya atau register account atau membuat account, dan nanti kita diarahkan langsung untuk mengisi beberapa isian yang akan saya terangkan selanjutnya. Di sini ada dua menu, di sini hak cipta dan pasca hak cipta. Kebetulan di sini saya sudah mendaftar dan login. Pertama kita langsung menuju pada menu hak cipta, ada tulisan permohonan baru. Kita klik saja. Nah, di sini kita diarahkan ke halaman selanjutnya, ada tulisan unduh template. Ya, silakan unduh template terbaru. Ada dua dokumen yang kita bisa unduh ya sebagai syarat untuk isian selanjutnya. Yang pertama adalah surat pernyataan dan surat pengalihan. Untuk surat pernyataan kita buka di klik, ya ini kebetulan error ya. Kita coba nanti beberapa saat biasanya akan muncul. Kita lanjut saja. Di beranda ini terlihat ada tulisan permohonan hak cipta. Pertama, kita harus mengisi, ada detail permohonan, ada beberapa isian yang wajib kita isi. Yang pertama adalah jenis permohonan, kedua jenis ciptaan, ketiga subjenis ciptaan, keempat judul, kelima uraian singkat ciptaan, kemudian tanggal pertama kali diumumkan, negara pertama kali diumumkan, kota pertama kali diumumkan. Yang pertama, di sini ada simbol bintang berwarna merah, menunjukkan adalah kita wajib mengisi menu ini. Yang pertama adalah pilih jenis permohonan. Ada dua kategori jenis permohonan, yaitu dari UMK, lembaga pendidikan atau lembaga litbang pemerintah. Dan yang kedua adalah umum. Saya kebetulan dosen, saya ingin mengajukan permohonan secara mandiri, pribadi, sehingga saya pilih umum. Kemudian, di menu jenis ciptaan, kita klik ada beberapa jenis ciptaan. Yang pertama adalah karya tulis, karya seni, komposisi musik, karya audiovisual, karya fotografi, karya drama dan koreografi, karya rekaman, dan karya lainnya. Saya akan mencoba ingin mengajukan karya tulis. Kita klik saja. Di sini langsung tertulis nominal biaya yang harus dibayarkan, yaitu untuk jenis permohonan umum dan karya tulis sebesar 400.000. Kemudian di subjenis ciptaan kita juga harus memilih ya. Di sini ada beberapa subjenis ciptaan di karya tulis, banyak sekali, ada atlas, biografi, booklet, buku mewarnai, buku panduan ya. Intinya adalah karya tulis ini adalah karya-karya tertulis ya dalam bentuk modul, buku, dan lain sebagainya. Saya akan mencoba ingin mengajukan buku ajar ya. Kita beberapa jenis buku, ada buku ajar, buku monograf, buku referensi, bahkan bisa modul kita bisa daftarkan di sini. Kemudian judul, tuliskan judul. Saya ingin mencoba saja sebagai contoh ya, English for Business. Nah, ini contoh saja, judulnya adalah English for Business. Uraian singkat ciptaan, di sini juga kita harus menuliskan deskripsi singkat dari buku tersebut gitu ya. Semisal English for Business is a book for college students ya, semisal begitu dalam bahasa Inggris.
kita bisa juga menuliskan berbahasa Indonesia ya, tergantung dari buku tersebut. Kemudian tanggal pertama kali diumumkan adalah ketika kita mengajukan permohonan, ya kita tuliskan sesuai dengan tanggal mengajukan permohonan. Yang selanjutnya adalah negara pertama kali diumumkan, ya Indonesia. Kemudian kota pertama kali diumumkan sesuai kota tempat domisili kita berada. Kemudian di sini ada data kuasa ya. Nah, di sini apakah kita melalui atau ada kuasa melalui kuasa yes or no ya. Saya kebetulan tidak, jadi dipilih no. Kemudian ada isian data pencipta ya. Di sini ada beberapa tulisan ya. Ada nama, kewarganegaraan, alamat, provinsi, kota, kecamatan, kode pos, email, badan hukum, dan aksi. Intinya disiapkan beberapa dokumen penting ya, seperti minimal KTP ya, KTP. Kita coba klik tambah pencipta untuk mengisikan beberapa nama pencipta. Nah, di sini langsung tertulis badan hukum. Apakah pencipta merupakan badan hukum? Karena kebetulan saya mengajukan secara pribadi, maka tidak ya. Ada isian tidak atau ya, tidak ya. Kemudian klik selanjutnya, maka diarahkan ke isian identitas data pencipta ya, nama, kemudian email ya, kemudian nomor telepon, kewarganegaraan, dan selanjutnya ya diisi saja di sini sesuai dengan sebenarnya. Kemudian klik selanjutnya dan seterusnya ya. Ini harus wajib diisi gitu ya. Jadi nanti bisa diikuti isian-isian yang meliputi ya nama, kewarganegaraan, alamat, dan seterusnya ini. Kemudian ada data pemegang hak cipta, ini hampir sama gitu ya. Data pencipta dan data pemegang hak cipta bisa sama ya. Misal saya yang sebagai pencipta dari buku tersebut gitu ya, sekaligus menjadi pemegang hak cipta gitu ya. Jadi isiannya sama juga di sini ya, tinggal diikuti langkah-langkah yang sudah tertera di menu hak cipta. Kemudian kita disuruh melampirkan beberapa dokumen. Yang pertama adalah scan KTP pemohon dan pencipta. Ya, tinggal diklik, nanti diarahkan langsung ke laptop file yang tertera di laptop kita. Kemudian ada surat pernyataan. Nah, tadi di awal sudah mengunduh surat pernyataan, bisa nanti di scan terus kemudian di upload di surat pernyataan. Kemudian contoh ciptaannya, nah ini adalah ciptaan kita, karya kita tadi, buku, file dari buku gitu. Kemudian contoh ciptaan link, ini tidak harus dimasukkan. Bukti pengalihan hak cipta jika ada ya, kalau tidak perlu di-upload. Kemudian salinan resmi akte pendirian badan hukum jika itu berbadan hukum. Kemudian scan NPWP perorangan atau perusahaan. Ini kalau saya upload ya. Kemudian kalau sudah semuanya ya, kita langsung ke klik ajukan permohonan. Ini tidak lama menunggu sertifikat akan keluar ya. Kurang lebih tidak sampai mungkin 30 menit akan nanti permohonan kita di ACC ya. Setelah ini, sebelum keluar sertifikat, kita harus membayar gitu ya, biaya tadi 400.000 dibayarkan terlebih dahulu, dan nanti di proses selanjutnya akan muncul ya sertifikat tersebut di menu hak cipta ini. Cukup singkat dan mudah para pemirsa dimanapun berada. Selamat mencoba dan semoga mendapatkan keberkahan dan bermanfaat. Sampai jumpa di beberapa pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.